Apa? Ini harapan untuk pedagang ya bang. Tadi kan abang bilang mau ngasih solusi. Nah, pertemuan ini kan mencari solusi. Nah, sebenarnya ini pertemuan awal ya. Saya hanya mencatat harapan dan keinginan. Karena apresiasi buat pelaku UMKM, geliat ekonomi Tanjung Pinang ini kan juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan UMKM. UMKM ini perlu bersatu untuk menciptakan ekosistem pertumbuhan ekonomi yang secara wilayahnya itu saling berkaitan ya. Jalan Merdeka, Tengku Umar, Zona C, Tunjuk Langit gitu ya. Dan ini kan ada event-event yang tidak rutin tapi event besar gitu. Nah ini kan begitu ada pengalaman event itu pemerataan dari rezekinya itu belum rapi ya. Jadi ada keluhan, ada event yang orang rezekinya banyak, ada event yang rezekinya masih dianggap belum optimal dengan keberadaan event. Jadi perlu ada penataan ulang dan sebagainya. Saya membantu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, beliau dari sisi eventnya, dari sisi dukungan sponsorship, dari sisi kolaborasi sampai kepada performa Kepri di mata kementerian. Lalu saya support Pak Kadis Hasan untuk bisa memahami gejolak di UMKM di bawah. Jadi kami satu atas arahan Pak Gubernur untuk memastikan komunikasi ke bawah berjalan dengan rapi dan baik, dan tentunya ini butuh waktu secara berkesinambungan dan berkelanjutan supaya dari event ke event semakin baik. Baik, izin Pak Kadis, saya dari Garda TV News. Untuk pembinaannya sendiri ke pedagang ini kira-kira seperti apa ke depannya, Pak? Kalau format pembinaan secara nasional, sebenarnya ada isu baru yang akan difokuskan pada kegiatan 2026. Selain dulu kan ada isu permodalan, pemasaran begitu ya. Tapi dari Kementerian UMKM itu ada tema besarnya itu digitalisasi. Jadi program UMKM yang lebih dominan diintervensi tahun 2026 itu adalah pada digitalisasi. Cuman mengejawantakannya ini nanti menyesuaikan dengan program yang akan didesain sebagai kegiatan di tahun ini. Tadi Pak Kadis ada sempat mengatakan bahwa akan ada rencana pelatihan di hotel mana tadi Pak? Iya, itu bagian dari digitalisasi. Jadi kita lagi bikin programnya, kolaborasi juga dengan berbagai stakeholder, termasuk Bank Indonesia Kepri, Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau, pihak-pihak perbankan seperti Hibara, digabung juga dengan kekuatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Intinya memang sudah lebih banyak bergeser pada tidak hanya fokus di permodalan dan pemasaran, tapi juga dengan digitalisasi. Karena hari ini digitalisasi merubah segalanya. Lebih efisien, lebih efektif, jangkauannya lebih luas. Itu yang coba kita terapkan, supaya apa yang sudah bagus lebih baik lagi. Baik, selama ini di pedagang zona C ini seperti apa Pak melihatnya? Perlakuan pedagang ini apakah masih perlu pembinaan? Pastinya, karena kan kalau masih ada keluhan tentu masih ada hal-hal yang harus dibenahi. Apa aja bang? Kalau dari performa mungkin harus ada capacity building ya bagi seluruh pedagang ya, agar pedagang itu misalnya paham dengan transaksi kris, paham dengan bagaimana digitalisasi supaya mereka bisa mempromosikan dagangannya lewat medsos. Itu kan juga perlu. Bagaimana kita hanya diam duduk di zona C kalau hanya menunggu konsumen datang itu kan seperti kayak pasrah saja ya. Tapi kalau di medsos juga mereka promosiin kan akhirnya orang mau datang. Nah, bisa berjalan. Saya terbuka kalau memang ternyata ada rekomendasi nama-nama pelaku usaha, biodata seperti profil organisasi, ajukan ke saya untuk pelatihan digitalisasi, kita akan respon itu. Nanti kita akan verifikasi. Lalu kalau memang sudah akan ada pelaksanaannya kan kita bisa audiensi, kita bisa tentukan prioritas untuk dilatih tahap 1, tahap 2 di tahun ini. Boleh? Terkait dengan yang kemarin kan ada ngomong tuh profil pedagang yang waktu saya mau gabung ke Dekranasda ya, Dekranasda yang bilang itu apa aja tuh bang? Jadi kan bisa disampaikan kepada pedagang nih apa aja yang proposal profil yang ada. Pengalaman Dekranasda itu kan putaran uang di situ tuh lebih dari 0,5 miliar setahun. Udah bagus, tapi masih bisa ditingkatkan. Cuman memang gap antara selera konsumen dengan produk yang dihasilkan ini masih harus dijembatani gitu. Kadang pelaku usaha merasa
saya yakin ini laku, padahal selera konsumennya berubah-ubah. Kan syaratnya Gitu. baru ya kan. Apa yang syaratnya pedagang kemarin masuk di Dekranasda sama ini sini bisa nggak diterapkan di Itu kan Dekra tahun ini selain di- optimalisasi produk yang sudah dikerjasamakan di dalam, ada lagi nanti konsep kerja kewirausahaan baru. Jadi ada beberapa. Tapi nggak apa-apa kalau memang ada pelaku usaha Mana datang. tahu pelaku usaha di tepi laut ini bisa cemilannya bisa masuk ke Dekranasda bisa Kan pelayanannya buka setiap jam kantor di Dekranasda, nggak masalah. Tapi lebih bagus kolektif. Misalnya gini, perwakilan pedagang agak 10 orang, ajukan. Dari Tanjung Pinang, Garda TV News, Aridwan melaporkan.